Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbara bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Pembunuh dan Ramil Aradide Deyai dibawa ke Mimika. Banjir masih merendam jalan Trans Papua. Mobil terseret banjir masuk jurang. Penjualan daging sapi di Merauke menurun karena parasit menyerang sapi yang ditularkan gigitan nyamuk. Anan Nawipa, anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM yang membunuh dan Ramil Aradide Deyai, akhirnya dibawa ke Kabupaten Mimika. Anan Nawipa dikawal ketat polisi menggunakan pesawat komersil dari Bandara Nabire ke Bandara Mimika. Anan Nawipa merupakan anggota KKB pimpinan OSYA 1 Boma dan sudah bergabung selama 1 tahun yang bermarkas di Markas Kebo. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap dan Ramil 17034 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri. Jadi kok tinggal di mana? Saya di Yapis. Di Yapis itu? Iya. Tinggal sama kamu? Iya. Sama Sapu Julius. Sama? Julius. Iya. Iya. Dengan Ian kita sama 3 Mas. Tinggal di rumah yang sama? Tinggal di rumah yang sama? Tinggal di rumah di Ian. Jadi di rumah? Iya. Di Yapis itu? Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Faisal Ramadhani mengatakan, Anan Nawipa juga merupakan buronan Polres Nabire dengan kejahatan curanmor. Keterangan Polres Nabire juga kami peroleh informasi bahwa tersangka merupakan tersangka kasus 2 kasus 365 dan juga 12 TKP kasus curanmor. Jadi jelas bahwa tersangka merupakan penjahat yang terlibat dari berbagai peristiwa kriminal. Kemudian terakhir kami harapkan dan tentunya doa dari rekan-rekan semoga kami dari Operasi Damai Karten bisa melakukan pengungkapan dan penangkapan semua tersangka yang terlibat dari kasus penembakan dan Ramil Aradide. Kita peran-perannya sedang kita dalami ya, karena dia baru datang, kita lakukan pemeriksaan singkat, tapi kami yakini bahwa kita paling tidak sekurang-kurangnya punya alat bukti untuk menyatakan dia ini terlibat dalam kegiatan penembakan dan Ramil. Dan kalau dari keterangan tersangka, ada berapa orang pelaku pada saat itu? 7 orang. 7 orang. Kalau untuk peran-perannya kami sedang dalami, pastikan bahwa dari hasil visum memang kita juga menemukan sekurang-kurangnya ada satu lubang peluru yang mengenai tubuh dari almarhum, dan kita pastikan bahwa memang itu ditembak, jatuh, kemudian dilakukan penganiayaan. Dia termasuk salah satu kelompok, jadi ini disampaikan, ini ada gambar, ini adalah kelompoknya. Ini sebelum melakukan, ini kami dapatkan alat buktinya. Ini mereka berkumpul sebelum melakukan kegiatannya. Sebelum melakukan kegiatan, pemimpin kelompoknya adalah OSYA Boma yang paling kanan. Pelaku juga mengakui bahwa pembunuhan terhadap dan Ramil Aradide dilakukan 7 orang. Polisi hingga kini masih mengejar 6 pelaku lain. Dan Ramil Aradide Deyai Letda Octavianus Sogalre, Kamis 11 April 2024 ditemukan tewas di Jalan Trans Papua, ruas Enarotali, Aradide. Para pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara menembak korban saat mengendarai sepeda motor. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.
Banjir masih menggenangi jalan Trans Papua, Papua Selatan. Di Kampung Barki, Merauke, karena tidak sabar sejumlah kendaraan nekat melintasi jembatan Palda. Namun arus yang deras menyebabkan 2 kendaraan terseret hingga tenggelam dan masuk jurang. Warga sebelumnya sudah memperingatkan agar sopir tidak nekat melintas di arus banjir. Namun 5 pengendara mobil sudah tidak sabar karena sudah 6 hari terjebak banjir di kawasan tersebut. Kapolsek Bupul Ibda Melkianus Bunga mengimbau pengendara dan warga agar tidak melintas karena air masih tinggi sekitar 1,5 meter dan membahayakan keselamatan. Inilah Kalimaro yang karena curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari sehingga meluap, menyebabkan air meluap sampai ke jalan yang sehingga akses jalan dari Kota Merauke, akses ke Kabupaten Bojonegoro yang membuat sembako baik itu masyarakat terputus untuk sementara. Karena curah hujan yang masih tinggi sehingga air dalam beberapa hari semakin naik sampai mencapai hari ini mencapai 1,5 meter. Semoga saja dalam waktu dekat curah hujannya berhenti sehingga air juga dengan berangsur-angsur surut sehingga akses untuk dari Kota Merauke ke Kabupaten Bojonegoro dapat terlintas baik oleh masyarakat maupun sembako yang menuju ke daerah Bojonegoro. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena sebelum masuk jurang, sopir dan 2 penumpang berhasil keluar dari mobil. Sudah sepekan banjir menggenangi sejumlah titik di jalan Trans Papua. Banjir bahkan sempat mencapai leher orang dewasa sehingga ratusan warga terpaksa mengungsi dan pengendara terjebak, tidak bisa melintas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua mendatangi sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Entrop, Kota Jayapura. Kedatangan polisi bukan untuk menggerebek THM, namun untuk menyosialisasikan bahaya narkoba bagi pekerja di tempat hiburan malam. Tidak bisa dipungkiri, tempat hiburan malam merupakan salah satu tempat peredaran narkoba di Kota Jayapura. Alhamdulillah sudah mulai berkurang. Itu dengan stakeholder yang lainnya kita saling bekerja sama untuk memerangi narkotika ini, narkoba ini, peredaran yang sudah banyak beredar di wilayah Papua sudah menurun. Sehingga penurunan sekian persen itu sudah jauh pada tahun kemarin, tahun sebelumnya. Ini kan sasarannya untuk tempat hiburan malam. Mungkin kedepannya langkah seperti apa yang dilakukan untuk melakukan untuk kedepannya itu sasaran kami itu di sekolah-sekolah, kemudian kami sudah pernah laksanakan juga di kampung bebas narkoba. Itu seperti di Satrom Sari itu sudah kami lakukan. Jadi tentunya bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya untuk sama-sama menghimbau masyarakat untuk tidak menghindari bahaya narkoba ini. Dalam sosialisasi, pekerja tempat hiburan malam mendapat pemahaman bahaya narkotika dan upaya menghindari penyalahgunaan narkotika, termasuk konsekuensi hukuman yang akan diterima sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KPU Provinsi Papua Selatan bersama KPU Pusat mengumumkan secara resmi tahapan pemilihan gubernur. Pengumuman berlangsung di lapangan Monumen Kapsul, Merauke, Papua Selatan yang dihadiri anggota KPU Pusat, Idam Kholik. Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, Teresia Mahuse mengatakan tahun ini merupakan tahun pesta demokrasi karena KPU dan masyarakat sukses melaksanakan pemilu legislatif dan presiden beberapa waktu lalu. Kini KPU akan kembali menggelar pilkada serentak untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati. Melaksanakan pilkada serentak seluruh Indonesia di 37 provinsi dari 38 provinsi kecuali Yogyakarta, dan juga di 508 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia.
dan salah satunya adalah kita di Provinsi Papua Selatan yang akan melaksanakan pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kalau kita hitung mulai hari ini, ya mulai dari hari peluncuran pilkada atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan hari ini, berarti kurang lebih tinggal 202 hari lagi menuju ke 27 November 2024. Waktu yang sangat sedikit, Bapak Ibu sekalian, ya tentunya dengan waktu yang sedikit ini kami juga akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tahapan-tahapan atau kerja-kerja pilkada. Namun tentunya kerja-kerja ini bukan hanya semata-mata kerja-kerja KPU saja, karena dalam proses ini banyak pihak yang terlibat dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami sebagai penyelenggara juga tetap meminta dukungan kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, Forkopimda Papua Selatan dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan untuk mari kita sama-sama mengawali, mensukseskan dan menyelenggarakan pilkada di Papua Selatan. Kecuali Yogyakarta, tahun ini pilkada serentak akan dilaksanakan di 37 provinsi serta 508 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota se-Indonesia. KPU berharap dukungan dari seluruh masyarakat dan lembaga teknis termasuk TNI dan Polri dalam setiap tahapan dan pelaksanaan pilkada. Pilkada serentak tersisa 200 hari dan Komisi Pemilihan Umum harus mulai kerja keras melaksanakan seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran para calon hingga pencoblosan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejak tanggal 8 Mei lalu, KPU Merauke membuka pendaftaran bagi calon perseorangan untuk jabatan Bupati dalam Pilkada Serentak 2024. Pendaftaran bertempat di salah satu hotel di Merauke. Namun hingga saat ini belum ada satupun calon perseorangan yang datang mendaftarkan diri untuk maju dalam Pilkada Serentak. Menurut kabar, bakal calon perseorangan masih mempersiapkan administrasi. Salah satu tentunya adalah persyaratan dukungan sesuai undang-undang yang berlaku. Hari ini terkait dengan pemenuhan syarat dukungan bagi bakal calon yang mau maju melalui jalur perseorangan. Sampai hari ini kami KPU Kabupaten Merauke masih menanti terkait dengan kedatangan dari bakal calon perseorangan yang mau maju lewat jalur ini. Dan sampai saat ini informasi dari sekretariat bahwa admin dari bakal pasangan calon yang mau maju melalui jalur ini masih melakukan konsultasi dan juga belum ada informasi yang jelas yang pasti terkait dengan waktu kedatangan untuk penyerahan syarat dukungan minimal untuk bakal calon perseorangan ini. Jadi karena masih sampai tanggal 12 nanti, jadi pada prinsipnya kami KPU masih menunggu bakal calon yang mau datang menyerahkan melalui jalur perseorangan ini. Kira-kira persyaratan yang paling fundasial Ibu Ketua apa saja ini yang? Untuk syarat minimal kan sudah kita tetapkan melalui SK KPU bahwa syarat minimal ini kan 10% penduduk yang 250 itu 10% dari jumlah DPT terakhir. DPT kita kan 162.942, 10% dari itu adalah 16.295. Maka bakal calon yang mau maju melalui jalur perseorangan ini harus menyediakan dukungan minimal 16.295 itu tadi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memperbolehkan calon perseorangan untuk maju dalam pilkada dengan persyaratan utama, yakni harus ada dukungan minimal 10% dari daftar pemilih di Kabupaten Merauke. Dukungan tersebut harus bisa dibuktikan dengan lampiran fotokopi KTP, yaitu sekitar 16.000 lebih, sesuai dengan daftar pemilih di Merauke yang berjumlah 162.000 pemilih. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pada pemilihan presiden dan legislatif pada Februari lalu, ternyata partisipasi masyarakat cukup memuaskan. Jumlah pemilih meningkat dari 70% menjadi 84%. Menurut catatan KPU Provinsi Papua Selatan, jumlah pemilih di Provinsi Papua Selatan saat ini sekitar 360.000 orang dan ada 22.000 pemilih pemula.
Berdasarkan angka di atas, KPU Provinsi memastikan pemilih pemula atau mereka yang baru saja lulus sekolah setingkat SMA jumlahnya akan meningkat dalam pilkada serentak nanti. Namun, dengan segala keterbatasan sebagai provinsi baru hasil pemekaran, Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Teresia Mahuse berjanji akan bekerja keras untuk menyukseskan pilkada serentak. Terutama memberikan informasi terkait dengan kepemiluan kepada masyarakat yang juga adalah sebagai pemilih ya, untuk semua jenis pemilihan ya, termasuk juga untuk pemilih pemula ya, karena sebagai informasi bahwa untuk pemilih pemula di Provinsi Papua Selatan ini dari jumlah DPT kita yang 269 pemilih pemula di Papua Selatan ini termasuk cukup banyak ya, ada sekitar 22.000 lebih ya. Dan sebagai informasi juga bahwa untuk tingkat partisipasi ya pada pemilu serentak 2024 di Provinsi Papua Selatan, baik itu untuk semua jenis pemilihan presiden, wakil presiden, DPD RI, DPD dan juga DPRD provinsi, rata-rata 84,59%. Untuk itu, KPU Provinsi berencana akan menyosialisasikan pilkada kepada pemilih pemula. Peserta yang ikut sebagian besar adalah mahasiswa dan pelajar SMA. Kelompok ini masih membutuhkan masukan dan pemahaman bagaimana memilih pemimpin yang benar untuk membangun daerah mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kematian ratusan ekor sapi di Merauke, Papua Selatan akibat parasit berdampak terhadap penjualan daging sapi. Warga tampaknya takut mengkonsumsi daging karena terjangkit penyakit yang bisa menular, sehingga mereka menahan diri untuk tidak membeli daging hingga penyakit yang menyerang sapi benar-benar sudah hilang. Dari pantauan di Pasar Wamanggu, banyak los daging sapi sepi pembeli. Pedagang harus bersabar menunggu pembeli yang datang hanya 1 dan 2 orang saja. Menurut pedagang, penjualan daging mereka menurun hingga 30% akibat penyakit yang menyerang hewan ternak sapi baru-baru ini. Minat warga untuk beli daging sapi apakah ada penurunan ya? Turun ya. Kira-kira untuk penurunannya berapa persen itu? 30%. 30% ya. Seperti pembelinya biasanya potong 10 ekor, sekarang tinggal berapa ekor? 7 ekor ya. Tapi kalau harga tetap tidak ini? Harga tetap. Jadi apa harapan untuk Anda di dinas peternakan? Ya paling tidak dari peternakan, dari dinas peternakan sosialisasikan kalau ini barang negatif dan untuk pengiriman keluar diperbolehkan gitu. Saat ini jumlah sapi yang mati akibat gigitan nyamuk yang mengandung parasit mencapai 210 ekor yang tersebar di 4 distrik. Penurunan penjualan daging sapi tidak hanya terjadi di pasar lokal, namun permintaan daging sapi dari luar Merauke juga menurun. Dari hasil uji laboratorium, tim investigasi memastikan penyebab kematian ratusan ekor sapi di Merauke disebabkan sejumlah parasit yang menular melalui gigitan nyamuk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bank Indonesia menggandeng Lantamal 10 Jayapura mendatangi wilayah terluar dan terpencil dalam rangka ekspedisi rupiah. Ekspedisi rupiah kali ini akan menggunakan kapal perang KRI Mata Bongsang 873. Kegiatan khas keliling akan menyasar Pulau Pai, Owi, Yapen, Numfor, dan Bras. Pelayaran untuk IRB ini akan dimulai hari ini tanggal 13 sampai dengan tanggal 19 yang akan mengunjungi 5 pulau, Pulau Oi, Pulau Pai, Pulau Numfor, kemudian Yapen dan Pulau Bras. Di sana tim IRB akan melakukan kas keliling 3T. Kita akan melakukan yang namanya clean money policy. Kita akan menarik uang-uang yang sudah tidak layak edar di masyarakat di 5 pulau, dan kemudian juga kami akan melakukan sosialisasi CBP, Cinta Bangga Paham Rupiah. Yang Pulau Bras itu dari Kepulauan Mapia di sana, yang di sana memang jarang
penduduk, walaupun ada datanya ada berapa 150 kakak. Namun demikian sekali lagi kita ingin menyentuh tadi kalau di sana sasarannya memang penukaran uang-uang yang sudah tidak layak ya. Kemudian bahwa di sana memang nanti tidak bisa sandar ya. Mereka akan melego atau mengapung, kemudian akan dipakai water taksi, dan kemudian nanti mereka di sana sekali lagi kan di samping ada penukaran uang yang tidak layak, dari BI juga akan membagi sembako ya Pak ya. Jadi pangkalan-pangkalan di sana termasuk tadi disampaikan oleh Pak Sekda bahwa Pemda juga akan bergiat di Serui juga kita sudah berkoordinasi, kemudian semua yang disasar dalam kali ini 5 pulau ini semua sudah dikoordinasikan sehingga nanti tidak hanya sekedar penukaran yang tidak layak tapi ada kegiatan-kegiatan bakti sosial. Selain kegiatan khas keliling ekspedisi rupiah Papua tahun 2024, juga turut mencakup kegiatan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah, serta penyaluran bantuan sosial Bank Indonesia. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.